saya akan mengambil satu garis besarnya bahwa dalam Imamat 5 ini adalah, kalau ayat-ayat ini kita lihat, ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel ketika mereka melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Kita bisa lihat di bacaan tadi, sangat ribet ya untuk kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Ya, sangat ribet. Kenapa saya bilang sangat ribet? Ya itu tadi syarat-syaratnya. Kita harus menyediakan domba betina. Kalau tidak ada domba betina, kita harus menyediakan burung merpati. Kalau tidak ada burung merpati, kita harus tekukur. Dan terakhir adalah tepung. Artinya di sini bahwa Tuhan tidak main-main, ya. Tuhan tidak main-main ketika kita melakukan pelanggaran itu. Tuhan ingin apa? Ingin kita istilahnya itu, Tuhan ingin kita harus ada ganti ruginya, istilahnya kan, harus mengganti kerugian itu, kerugian yang telah dilakukan kepada Tuhan, yaitu melalui pengorbanan tadi ya, melalui korban tadi. Sebenarnya itu adalah satu simbol, satu lambang ya, tetapi ini adalah bentuk dari bagaimana Tuhan tidak main-main dengan dosa, ya, tidak main-main dengan dosa. Kita lihat dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima ya, bagaimana Tuhan menginginkan pengakuan dosa itu benar-benar benar-benar dilakukan dengan dengan sempurna. Dengan sempurna. Artinya tidak main-main. Tidak main-main. Tidak asal-asalan. Nah, kita bandingkan dengan Perjanjian Baru. Ya. Ketika kasih karunia itu melalui apa yang sudah Yesus melalui kematian Yesus Kristus, kita bisa bandingkan antara pengakuan dosa di dalam Perjanjian Lama dengan pengakuan dosa yang ada di dalam Perjanjian Baru, sangat bertolak belakang. Kenapa saya bilang sangat bertolak belakang? Kelihatan gambarnya? Sudah, Pak D. Oke. Ini ya gambar ini. Kita lihat ini di Perjanjian Lama. Ya. Bagaimana sangat detail, dan memang ya inilah yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel pada saat itu ya. Bagaimana dia harus harus melakukan penghapusan dosa itu dengan syarat-syarat seperti ini ya, dengan syarat-syarat korban seperti ini. Kalau kita lihat lagi di sini, nih, ini di dalam mesbah di dalam kemah itu juga, di situ ada tahap-tahapannya ya. Jadi artinya di sini saya lihat, sepertinya memang perlu persiapan yang benar-benar matang ya, yang matang, dan juga kita harus benar-benar perlukan waktu, tenaga yang memang tidak istilahnya itu ya, kalau kita bandingkan dengan sekarang ya, dengan sekarang ini kita cukup dengan melipat tangan, menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan, kita sudah bisa mengaku dosa-dosa kita. Ya, tetapi di zaman Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel mengadakan pengakuan dosa, penghapusan dosa, kita lihat betapa ribetnya mereka ya, Nah, itu yang saya bilang tadi, perbandingan sangat bertolak belakang dengan dengan kondisi keadaan kita sekarang ini. Kita lihat ketika Perjanjian Baru ya, ketika di dalam Perjanjian Baru, ketika kasih karunia itu sudah diberikan oleh Yesus melalui kematiannya, ya, melalui kematiannya, maka di sini ada gambar gambar Yesus. Jadi tidak perlu lagi ada korban, ya, tidak perlu lagi ada korban, karena Yesus sebagai sebagai korban yang kekal, ya, sebagai korban yang kekal, yang terakhir,
Dan selanjutnya adalah kasih karunia yang diberikan kepada manusia. Ya. Luar biasa sekali ya, bagaimana di zaman sekarang ini Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk apa? Untuk kita memperoleh apa? Pengampunan dari apa yang kita sudah lakukan melalui pelanggaran-pelanggaran kita. Cukup hanya dengan melipat tangan ya, dengan melipat tangan, tunduk kepala, dan kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab doa kita. Terlebih di dalam pengakuan dosa kita. Nah, itu yang saya lihat perbandingannya, Bapak. Sangat bertolak belakang ketika bangsa Israel berada di zaman perjanjian lama, dan kita berada di dalam kondisi akhir zaman ini, ya, kondisi akhir zaman ini. Jadi, yang kedua, kalau kita lihat di ayat 14 sampai dengan ke 19, ini juga mengenai dosa, Pak. Dosa yang tidak disengaja, tetapi ini adalah satu pelanggaran yang serius, ya, pelanggaran yang serius, sehingga apa? Sehingga Tuhan menginginkan apa tadi? Kalau di ayat pertama dan sampai 13 itu kita lihat itu hanya domba betina, ya, itu korban domba betina. Tetapi di ayat 14 ini sampai dengan 19 ini korban domba jantan. Nah, makanya tadi saya bilang ini saya minta Pak Pendeta untuk bantu saya menjelaskan supaya lebih apa? Lebih jelas lagi. Kalau saya menjelaskan mungkin masih belum bisa sampai dengan apa yang Alkitab ajarkan ya. Tapi saya mencoba bahwa di ayat 14 sampai 19 ini adalah melambangkan tentang apa? Penebusan Yesus Kristus ya. Tentang penebusan Yesus Kristus. Bagaimana domba jantan itu ada dilambangkan Yesus Kristus sendiri yang menjadi korban untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita ini. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi kalau saya melihat dari perikop dari Imamat pasal 5 ini tentang dosa yang tidak disengaja, ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita anggap baik ternyata itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus hati-hati untuk menyikapi perilaku atau hal-hal yang mungkin ya, yang mungkin memang itu menyalahi dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa itu adalah satu pelanggaran, kita harus kembali datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Kita harus mengaku dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini tentang Matius pasal 5. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan